Menolak mengelola SPBG itu bagus. Saya ditolak sama SPPG. Menolak mengelola SPBG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik karena SPBG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Saya ditolak sama SPPG. Saya cerita sedikit nih. Ada itu penyalur makanan dan minuman ngomong ke saya, "Bang," katanya, "saya ditolak sama SPPG. Saya mau masukin makanan dan minuman ini. Kenapa kamu ditolak oleh SPPG?" "Memang Bang, makanan dan minuman saya kadar gulanya tinggi." Ya kan? Ini kan luar biasa ini. Kepala SPPG, ahli gizi dan akuntannya. Ini kan masalah integritas. Yang uniknya si penyalur makanan ini bukannya kesel. Dia malah bangga. Bagus nih SPPG-nya. Para pengelola SPPG ini, SPPI ini kan juga punya idealisme yang tinggi gitu loh. Hati nuraninya juga jalan. Apakah perut kenyang otomatis membuat otak pintar? Jika fasilitas sekolah ambruk. Ini sebelum Pak Prabowo jadi presiden ini, sekolah itu 40% rusak. Perbaikan sekolah itu di tahun 2025 kemarin itu berhasil diperbaiki 16.167 sekolah direvitalisasi, padahal target awalnya hanya 10.440. Kemudian di tahun 2026 ini akan ada perbaikan sekolah, 71.000 sekolah akan diperbaiki. Inilah revitalisasi sekolah yang terbesar sejak era reformasi. Ketika kita menyekolahkan anak kita di sekolah, di pesantren atau sekolah berasrama, kita kan bayar tuh per bulan. Biasanya di kwitansinya itu ada uang makan. Jadi sebetulnya kita sudah lama menyadari bahwa makan itu bagian dari pendidikan. Tidak ada satupun anggaran pendidikan yang fundamental yang dikurangi. Negara ini sudah pernah berjalan tanpa makan bergizi gratis yang universal selama 80 tahun. Sejak kita merdeka. Gitu. Sejak kita merdeka, belum pernah ada program MBG yang universal seperti saat ini. Nah, salah satu dampaknya apa? Jadi 96,7, jadi hampir 100% orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Ya, ini survei kesehatan Indonesia tahun 2023. Jadi survei sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Kemudian lebih dari separuh anak Indonesia itu pola makannya buruk, gaya makannya buruk. Belum yang anemia, belum yang cuci darah, belum yang anak-anak yang stunting. Banyak sekali masalah kesehatan di kita ini. Coba kita cek di negara mana di dunia ini yang dianggap paling maju pendidikannya. Finlandia, ya katakanlah di Finlandia. Di Finlandia itu harga per porsi untuk makan bergizi gratis untuk setiap anak itu 60.000 rupiah. Kalau dirupiahkan, Padahal rata-rata makan di restoran sehari-hari di Finlandia itu harganya, kalau saya nggak salah 320.000. Sedangkan di Indonesia ini MBG kita harganya untuk anak-anak itu 8.000 sampai 10.000. Padahal kalau kita lihat di Indonesia ini makan di warteg atau di warung Padang atau di warung Sunda itu rata-rata kan harganya 20.000 lah. Benar nggak Bang? 20.000. 20.000 lah yang pasti. 50%. Hampir 50% dari harga pasar. Jadi dengan 8.000 sampai 10.000 itu sudah sangat serius kita ini untuk meningkatkan gizi masyarakat. Itulah bedanya kalau kita beli borongan dengan kita beli per porsi. Ya tentu akan lebih murah borongan gitu. Kita membeli langsung dari petani, dari peternak, dari pekebun, dari nelayan dengan banyak gitu dan diolah sendiri. Siapapun yang mengkritik makan bergizi gratis, dia adalah pahlawan gizi. Dia tidak akan kena undang-undang ITE. Ini sangat mudah diawasi. Misalnya kayak pembangunan jembatan itu tidak semua orang tahu korupsinya di mana, itu butuh keahlian khusus. Tapi kalau makan bergizi gratis ini semua orang bisa mengerti. Orang-orang tahu semua harga bahan baku gitu loh. Makanya
ketika muncul postingan ini, itu bagus banget gitu loh. Kita sangat senang ketika masyarakat itu mengkritik sekeras-kerasnya makan bergizi gratis ini. Ada yang mengatakan ini kenapa porsinya segini, itu bagus banget gitu. Karena kita masih awal-awal membangun. Bahwa banyak masalah, iya. Bahwa banyak tantangan, benar. Kita harus tertibkan. MBG begitu penting untuk bangsa kita. Kan kadang-kadang ada orang bertanya, coba cari di antara sekian mahasiswa Indonesia itu, sekian pelajar itu, coba cari yang fisiknya seperti siapa pemain Barcelona ini, Lamine Yamal. Atau coba cari ada nggak orang Indonesia yang bisa lari secepat itu, gocek secepat itu? Dengan seumur segitu ya. Ya kan kita kesulitan. Lidah dari anak-anak kita ini sudah terbiasa dengan gula yang berlebih, garam yang berlebih dan lain sebagainya. Ya, tidak gampang merubah pola itu ya. Tidak gampang mengubah pola ini, dan sejak dulu kalau kita lihat di Indonesia ini ada yang iklan, mohon maaf kalau saya sebut produk ini apa, yang daging olahan, ada atlet yang mempromosikan, kemudian iklan-iklan yang begitu luas gitu loh.